seorang Rasulullah menjadi pemimpin yang dihormati, pemimpin yang dicintai, bukan pemimpin yang ditakuti, gitu loh. Bahkan non-Muslim sekalipun sangat mencintai beliau, begitu kan, dengan kebijaksanaan, dengan bentuk kasih sayang terhadap seluruh manusia. Artinya bahwa pemimpin-pemimpin masa kini itu wajib sekali mencontoh kepribadian Rasulullah, yang mana tadi itu sidik, amanah, tabligh, batonah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Subhanallah, alhamdulillah. Kita masih di momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad. Bahkan kemarin tanggal merah, orang bilang libur panjang, Sabtu, Minggu, Senin. Ada yang menggelar panjang mulut, ada yang menggelar juga doa bersama sambil bacakan. Nah, saripati dari makna Maulid Nabi, kita akan kaitkan bagaimana para calon pemimpin daerah untuk meneladani kepemimpinan Rasulullah, baik di dalam keluarga maupun dalam memimpin sebuah negara atau wilayah. Kita sudah undang, ini Al-Mukarram, yang tentu tidak asing lagi karena ini sudah sering kita undang ke Bagus Podcast. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Abalang. Waalaikumsalam Bang Safrul. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Makin kece Bang. Ini batiknya menyala sekali nih, Bang. Menyala ya? Menghadapi pilkada Bang. Oke. Jadi harus ada menyala-menyalanya. Harus ada menyala-menyalanya. Gimana, Bah, di majelis Abah ada perayaan Maulid Nabi Muhammad? Karena memang ini bulan Rasulullah, maka tanpa harus diperintahkan, kami pecinta Rasul pasti akan mengadakan acara tersebut sebagai bentuk daripada kecintaan kami terhadap Rasulullah dan bentuk rasa syukur kami terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan manusia yang hebat menjadi panutan, pemimpin, dan sebaik-baiknya contoh bagi kami. Begitu Bang Safrul. Subhanallah. Ini kan momentumnya pas banget nih, Maulid Nabi, kemudian kita mau pilkada, ya tinggal 1 bulan lagi lah ke 27 November. Hasil apa sejarah terkait dengan Rasulullah, apa yang patut dan harus diteladani oleh para calon-calon pemimpin di daerah, Bang? Tentunya begini, tentang bagaimana intisari daripada kepemimpinan Nabi ya. Yang patut kita contoh dan aplikasikan ke dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Nabi itu memiliki, Allah sematkan ke dalam diri Nabi, sidik, amanah, tabligh, batonah. 4 perkara tersebut yang melahirkan kemudian akhlakul karimah dan akhlakul mamudah. Artinya bahwa seorang Rasulullah menjadi pemimpin yang dihormati, pemimpin yang dicintai, bukan pemimpin yang ditakuti, gitu loh. Bahkan non-Muslim sekalipun sangat mencintai beliau, begitu kan, dengan kebijaksanaan, dengan bentuk kasih sayang terhadap seluruh manusia. Artinya bahwa pemimpin-pemimpin masa kini itu wajib sekali mencontoh kepribadian Rasulullah, yang mana tadi itu sidik, amanah, tabligh, batonah, meskipun tidak 100% Bang Safrul. Lalu gitu 0,5% mungkin. Setidaknya ada kriteria-kriteria yang baik pada diri seorang pemimpin kita hari ini, hasil daripada tuntunan daripada Rasulullah yang dia aplikasikan sehingga tidak membodohi rakyat. Tidak membuat janji-janji palsu, tidak pula menjadikan pilkada ini ajang intimidasi dan lain sebagainya gitu loh. Maka menjadi pemimpinlah dengan bijaksana dan berkampanyelah dengan cara yang bijaksana gitu loh. Nah, kami kalau diskusi soal Maulid Nabi, Bah, soal gaya kepemimpinan Rasulullah. Artinya dari Rasulullah
para pemimpin di daerah, termasuk juga pemimpin nasional, harusnya nggak anti kritik. Rasulullah dicaci, dimaki, nggak hanya dikritik, bahkan dilempar batu. Beliau nggak pernah marah. Beliau selalu merangkul orang-orang yang memusuhinya. Sementara karakter para pemimpin kita nih kadang-kadang anti kritik, nggak suka makian, bahkan ada sedikit kritikan pedas di media sosial bahkan langsung dilaporkan undang-undang ITE. Di demo oleh mahasiswa juga marah-marah. Nah, pesan moralnya itu, Bang? Itu kan bentuk daripada ketakutan yang berlebihan. Dari mana timbul rasa takut tersebut? Karena kedewasaan dalam berpolitiknya yang belum. Sehingga dia merasa takut berlebihan, sehingga proteknya ini luar biasa. Dia hanya bisa menerima puji-pujian, menerima puja-pujaan, sementara kritik mereka tidak terima. Padahal sesuatu bisa baik dikarenakan ada kritik tersebut. Tanpa ada kritik, maka dia tidak memiliki apapun untuk membangun itu. Kan begitu. Berpikir sekalipun kita butuh lawan untuk diskusi, apalagi membangun sebuah bangsa dan negara. Maka butuh masukan-masukan dari orang-orang yang memang berkompeten di dalam Bang Saprol. Apalagi yang bicara Bang Saprol, guru besar, akademi gitu kan, pakar-pakar hukum tata negara, aktivis-aktivis, terus aktivis sosial, aktivis alam dan lain sebagainya. Mereka itu yang mengkritik itu memiliki tujuan yang sama. Bagaimana bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama kita cintai ini menjadi Indonesia yang dapat dibanggakan dan dihargai di mata dunia. Kan bukan untuk merusaknya. Begitu kan? Hanya terlalu tipis saja telinga pemimpin kita sehingga mereka tidak mau mendengar kritikan yang membangun tersebut gitu loh. Padahal Rasulullah aja tidak hanya dikritik, dicaci maki, diancam dibunuh. Sangat sekali. Beliau merasakan apapun yang tidak kita rasakan hari ini. Gitu kan? Bukan saja beliau kehilangan keamanan, kenyamanannya hilang, kebahagiaannya hilang, gitu kan? Harus pergi ke Madinah dari Mekah. Ini bukan tanpa alasan. Kan begitu, bukan tanpa alasan. Tapi begitu beliau kembali lagi ke Mekah, Mekah pun merasakan kebahagiaan, kedamaian yang Rasul sudah sebarkan di Madinah. Kan begitu Bang Saprol. Ini yang anak-anak muda di Bandung harus paham ya. Sibuk rame-rame ikut acara Maulid Nabi tapi nggak tahu makna cinta Rasulullah apa gitu. Sebelum nanti kita kaitkan ke soal pilkada karena ini bicara calon pemimpin daerah. Pasca Rasulullah wafat sempat juga tuh umat muslim juga bertengkar untuk memilih siapa pengganti beliau. Itu pemilihan khilafah itu gimana tuh, Pak? Itu disebut Syakifah Bani Saidah. Peristiwa Syakifah Bani Saidah itu ialah mendiskusikan, memusyawarahkan siapa orang yang lebih pantas menjadi pemimpin setelah Rasulullah tiada. Kesempatan itu diambil dikarenakan apa? Dikarenakan memang andai tidak dijadikan pemimpin waktu itu, maka akan ada kekosongan dan lebih rusak nantinya. Masa kekosongan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu. Maka terpilihlah Said Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin pada waktu itu, meskipun terjadi dinamika yang luar biasa. Tetapi jikalau kita cermati, seorang Abu Bakar Siddiq pun orang-orang yang sangat mencintai Nabi, bahkan melebihi daripada mencintai dirinya sendiri. Gitu loh. Artinya apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi pada waktu itu bukan sebuah kekeliruan. Mereka mengambil sebuah keputusan bukan dikarenakan keberanian, karena kebutuhan, kewajiban Muslim butuh seorang pemimpin ba'danya Rasulullah. Begitu loh. Artinya kalau kita bicara dari sejarah kepemimpinan Rasulullah sampai ke empat khalifah itu, setiap pergantian pemimpin selalu ada riak-riak dinamika ya. Pasti ada Bang Saprol. Terjadi sudah tercatat dari sejarah masa lampau. Pasti ada. Artinya kalau kita bicara Pilgub Bandem, pilkada,
riak-riak itu dinamika biasa aja harusnya. Biasa-biasa aja. Kan Abah sering bicara terhadap anak-anak, laki-laki itu bertempur sehancur-hancurnya, lalu pulang membawa kemenangan. Jadi jangan pulang kita ke rumah sebelum kita menang di medan perang, kan begitu. Peperangan yang mana? Banyak peperangannya. Bagaimana kita berperang dengan diri kita sendiri, bagaimana kita berperang untuk memajukan daerah kita, bagaimana kita menjaga demokrasi, bagaimana kita menjaga konstitusi. Itu kan sebuah peperangan, bukan hanya menghunus pedang. Andai hari ini tidak ada anak-anak muda yang peduli terhadap demokrasi, maka Indonesia sudah sehancur-hancurnya. Kita patut bersyukur terhadap anak-anak muda kemarin, anak-anak mahasiswa, bahkan sampai anak STM, SMA turun ke jalan mengawal MK, gitu kan. Nah, ini bentuk sebuah kepedulian terhadap bangsa dan negara. Nah, kalau ini dibatasi, lalu siapa yang akan mencintai bangsa ini? Gitu kan? Nah, ini yang perlu kita apresiasi terhadap anak-anak muda masa kini. Ternyata para orang tua berbicara bahwa generasi milenial dan Gen Z, mereka tidak peduli terhadap bangsa dan negara, itu terbantahkan. Terbantahkan dengan sikap anak-anak muda kemarin di saat mengawal MK. Termasuk anak-anak muda dari Banten. Termasuk anak-anak muda dari Banten. Abah kirim 3.000 orang ke sana. Wow. Saking cintanya pada negara ini. Saking cintanya terhadap bangsa dan negara. Gitu. Nah, ini Samla mulai agak pencerahan. Kalau kayak kepemimpinan di masa Rasulullah, ke Khalifah. Setiap Khalifah, baik dari Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman, ke Ali, itu selalu ada jenderal perangnya. Betul. Nyaris sama dengan mau pilkada, mau pilgub. Ini Bang Samro paling bisa. Karena sudah untuk pilgub sudah ada 2 paslon yang daftar ke KPU. Betul. Kita tinggal ngitung hari, tanggal 22 penetapan paslon, 23 pengundian. Artinya jenderal-jenderal perang Bu Airin dan Pak Ade dan jenderal-jenderal perangnya Pak Andra dan Pak Dimyati sudah ditentukan. Meskipun belum diumumkan ke media siapa Khalid bin Walidnya dari kedua paslon ini. Lalu apa makna ketika Abah, ayo kalau Banten mau memilih calon gubernur berikutnya, apa yang mesti jadi pegangan para pendukung? Abah teringat pada amanat orang tua. Berdiskusi panjang Abah dengan Bu Airin, ternyata amanatnya sama. Serius? Amanat orang tua kami tentang Sultan Banten dan kebantenannya. Amanat orang tua Bu Airin terhadap Bu Airin ternyata memiliki kesamaan, tidak ada bedanya sama sekali. Dan Abah dengarkan, Abah simak Bu Airin menyampaikan amanat dari orang tuanya. Yang kata Bu Airin begini, amanat orang tua saya terhadap saya, andaikan saya masuk ke kandang harimau sekalipun, saya pasti akan selamat selama memegang 3 amanat tersebut. Abah tanyakan, amanat yang pertama apa, Bu? Amanat yang pertama ialah selalu menghormati orang tua. Bukan hanya kandung. Orang tua di sini ada ulama, ada tokoh agama yang lain, ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang dituakan di kampungnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Maka kata orang tua Bu Airin itu wajib dihormati. Alasannya apa? 7 lapis langit itu akan terbelah dengan doa-doa orang tua, dan Allah akan mendengar doa orang tua tersebut. Jadi bagaimana mungkin tidak selamat dari lubang jarum, gitu loh. Dan terbukti Bu Airin ternyata mencalonkan diri sebagai gubernur, saking taatnya dia terhadap sebuah amanat. Amanat yang kedua, kata Bu Airin, adalah setiap rezeki yang kamu miliki terdapat hak orang lain di dalamnya. Dan itu seiring dengan filosofi Kesultanan Banten. Filosofi warga Banten, gitu loh. Apa filosofinya? Hidup itu hanya 1 kali, dan 1 kali itu adalah kebermanfaatan bagi manusia yang lainnya. Gitu kan? Maka kalau kita mendengar amanat yang kedua ini menarik. Menarik. Sifat
sifat dermawan yang terlahir dari pribadi seorang pemimpin, gitu kan. Sehingga tidak lagi kita bisa mendengar anak kecil menangis, tidak bisa sekolah, mau berobat susah aksesnya dan lain sebagainya. Maka poin yang kedua ini, Abah rasa Bu Airin begitu luar biasa sekali. Nah, poin yang ketiga Bang Sapro, ini yang luar biasa ini. Apa itu, Pak? Poin yang ketiga, kata Bu Airin begini, orang tua saya berbicara terhadap saya dan menekankan sedalam-dalamnya. Jikalau ada orang yang berbuat jahat, maka balaslah dengan kebaikan. Dan jikalau ada orang yang berbuat baik, maka balaslah dengan kali lipat kebaikan. Dilipat gandakan kebaikannya. Ya. Poin yang ketiga ini yang menjadikan pribadi seorang pemimpin akan bijaksana. Seperti halnya bagaimana Rasulullah dilempari, diludahi, dihianati, diperlakukan tidak manusiawi, tetapi Rasul justru menolong terhadap orang-orang tersebut. Kejahatan Rasul balas dengan kebaikan. Jadilah dia manusia yang mulia. Airin Rahmidiani memiliki sifat tersebut, meskipun tidak sesempurna Rasulullah, tapi sudah tertanam bagaimana dia bisa menghargai, bagaimana dia bisa berbalas budi, bagaimana dia itu bisa mengayomi terhadap masyarakat kecil, gitu loh. Nah, dengan 3 poin penting tersebut Bang Sapro, Abah yakin dan percaya ke depan tidak ada lagi pemuda-pemudi yang takut terhadap masa depannya. Pemuda-pemudi punya harapan yang tinggi, yang jauh. Dan mungkin saja pemuda-pemudi hari ini, besok mereka akan lebih hebat daripada Airin Rahmidiani. Nah, yang memecah telurnya siapa? Tentunya Airin Rahmidiani yang akan pecahkan telur tersebut. Untuk kebebasan berdemokrasi, untuk memberikan ruang kesempatan terhadap pemuda-pemudi kita berbakti terhadap daerahnya. Kan kita harus bersyukur, berterima kasih. Kenapa Abah bahas 3 poin tersebut? 3 poin ini tidak lain amanat daripada Rasulullah juga. Begitu. Bagaimana menghormati yang tua, bagaimana bisa berbagi dengan yang lain, menyelamatkan kemiskinan dan lain sebagainya. Dan yang ketiganya apa Bang Sapro? Berbuat kebaikan meskipun orang berbuat jahat terhadap kita. Itu 3 poinnya. 3 poin penting. Dan itu yang membuat Abah cocok, nyaman di Dewan Pembina Santri Airin. Betul. Ini Sobat Bagus, Sapro makin penasaran, harus ngundang Ibu Airin ke sini. Nanti setelah itu kita undang juga Pak Anrasoni. Kita pengen tahu amanat harus orang begitu. tuanya. Harus begitu. Jadi kalau Bang Sapro bertanya terhadap Bu Airin tentang apa tujuan Bu Airin menjadi seorang pemimpin? Tidak cukupkah dengan prestasi-prestasi yang hari ini beliau raih? Tujuannya bukan kursi kekuasaan Bang Sapro. Kalau dia berharap tentang kursi kekuasaan, kemarin waktu Pilpres, ketua TKD Bang Sapro. Apa kurangnya beliau? Betul. Mungkin peluang di era Pak Prabowo beliau mungkin ditawari, kita nggak tahu itu ya. Mungkin saja beliau ditawari dengan kecakapan dan posisi di DPP Golkar sebagai ketua perempuan Golkar, KPPG kan, seperti itu. Nah, dan beliau pun terpilih sebagai DPR RI dengan suara terbanyak. Betul. Ya kan? Beliau lepaskan semua itu Bang. Beliau memilih untuk mengabdikan diri di Provinsi Banten. Alasannya apa? Kan kita penasaran. Bu, udah sih Ibu duduk di DPR RI selesai, enak loh. Tinggal pilih komisi, sama itu pun memperjuangkan hak rakyat. Betul. Beliau bilang, kapasitas saya belum di nasional. Kapasitas saya baru se-Banten. Dan ini kewajiban saya untuk memperbaiki Banten. Rendah hati sekali beliau untuk Banten lebih baik, lebih maju. Makanya dia membuat tagernya apa? Banten maju bersama. Banten maju bersama itu apa sih? Bersamanya dalam artian apa? Kan begitu.
bersama itu bukan hanya Airin Ade Sumardi, tapi bersama itu semua program yang keberpihakan terhadap masyarakat Banten. Ya. Entah pendidikannya, pertaniannya, peternakannya, dan apapun itu. Maka Bu Airin mengeluarkan tagernya itu, Banten Maju Bersama. Ya. Bersama ini ialah salah satu kemasan untuk semua program dan permasalahan yang ada di Provinsi Banten. Artinya jangan maju sendirian ya. Tidak maju sendiri. Harus sama-sama. Jadi dia maju itu dengan, ini program saya loh. Saya mengatasnamakan masyarakat yang akses rumah sakitnya jauh, gitu kan. Saya atas nama masyarakat yang kesulitan bayar BPJS, gitu kan. Ya. Saya atas nama masyarakat yang santri kebingungan, dia setelah mondok itu mau jadi apa. Maka terjawab oleh Bu Airin, kita akan buatkan sertifikasi, kita akan buatkan apapun itu untuk kepentingan masyarakat Banten. Oke, mantap. Ini mudah-mudahan ini keberuntungan masyarakat Banten. Artinya Bu Airin juga jejak rekamnya sukses jadi wali kota Tangerang Selatan 2 periode. Kemarin nyalon DPR RI juga terpilih. Betul. Lawannya juga Pak Andra Soni memimpin DPRD Banten 1 periode. Betul. Terpilih lagi di DPRD Banten. Artinya dua-duanya ini mudah-mudahan membawa keberkahan buat provinsi. Tapi persoalannya, Pak, kalau kemudian Abah akhirnya nyaman di Dewan Pembina Santri Airin, kan ada problematikanya. Kalau kami bahasanya begini, tim pemenangannya Bu Airin Ade, dia bukan hanya berhadapan dengan Andra Dimyati, tapi berhadapan dengan kekuasaan. Karena 20 Oktober Pak Prabowo dilantik, Pilkada 27 November. Artinya clear bahwa Pilkada 2024 diselenggarakan di eranya Pak Prabowo. Ada kekhawatiran nggak, Pak? Jadi, lawan Pak Presiden loh ini. Boleh minum dulu, Pak. Sambil minum, Pak, kita. Begini, Bang Sapro. Bukan satu kali Abah dipertanyakan tentang perihal tersebut. Dan Abah sampaikan terhadap kawan-kawan, nasional dengan daerah itu sangat berbeda. Kemarin mungkin kita bisa saja dibombardir dengan semua produk-produk mereka. Tapi Banten itu punya marwah tersendiri. Apa marwah Banten? Marwah Banten itu ialah menjaga kerukunan, kedaulatan, dan keagamaannya. Nah, seperti itu. Terus Bang Sapro saksikan hari ini bagaimana para buzzer yang berseliweran menggoreng Bu Airin, keluarga dan lain sebagainya. Apa yang kami balas? Kami tidak membalas apapun. Kami lebih baik diam. Kami lebih baik menyampaikan visi misi kami terhadap masyarakat agar keringat masyarakat itu kami bisa menciumnya seperti apa. Karena pada hakikatnya jabatan gubernur itu bukan tujuan. Tujuan itu bagaimana kita mensejahterakan masyarakatnya, itu tujuannya. Kan begitu, Bang Sapro. Ya kan? Kalau kita hanya mau mensejahterakan masyarakat dengan jadi gubernur, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Kenapa? Karena pasti terjadi sebuah kekeliruan di dalamnya. Konsep kepemimpinan itu tidak begitu. Dia tidak, kupingnya tidak tipis, kepalanya tidak sempit, ruang dadanya itu tidak bersesakan. Gitu kan? Dia bisa menerima apapun itu. Apakah kemudian Bu Airin hari ini tidak mendengar kalimat-kalimat yang kotor? Mendengar dia. Tapi apakah dia runtuh dengan kalimat tersebut? Tidak. Dia buktikan bahwa yang menginginkan hal seperti ini untuk menjadi gubernur itu bukan saya. Tapi masyarakat yang menginginkan Airin memimpin Banten. Gitu. Makanya kami tidak pernah takut, Bang Sapro. Ketakutan itu sudah putus di diri kami. Gitu loh. Jadi kalau Bang Sapro menyaksikan hari ini mempertanyakan, takut tidak dengan pengelolaan pilkada karena sudah dilantiknya seorang presiden, perlu Abah tegaskan, yang menginginkan Hajah Airin Rahmidiani menjadi pemimpin Banten, itu masyarakat Banten, bukan Airinnya. Dan itu yang membuat Abah optimis. Iya dong, Bang Sapro.
Mungkin kan ada kekhawatiran ini masanya Pak Andra ini Ketua Gerindra Provinsi Banten. Betul. Pak Prabowo yang nanti akan dilantik 20 Betul. Oktober Ketua Umum Gerindra. Betul. Artinya wah kalau lawan kadernya berarti sama aja melawan Pak Presiden. Betul. Dan Abah ternyata nggak gentar dengan kondisi itu. Bang Sapro, Ah, kawan di sebelah sana koalisi gemuk. betul. Abah sedikit bercerita tentang seorang raja bernama Sulaiman Al-Qanuni. Seorang raja Ottoman membawa 100.000 pasukannya melawan 21 kerajaan Eropa berperang di Hungaria di lembah Mohawk. Wow. Ternyata 21 kerajaan Eropa melawan satu kerajaan Ottoman. Pemenangnya siapa Bang Sapro? Kerajaan Ottoman. Kerajaan Ottoman dipimpin oleh seorang Sulaiman Al-Qanuni. Kenapa? Karena dia percaya terhadap Tuhan. Dia percaya terhadap Nabi, dia menggunakan setiap ayat-ayat, dia aplikasikan ke dalam hidupnya. Itu loh. Dan dia percaya bahwa kebaikan akan berbayar kebaikan. Kebaikan akan berbayar kebaikan. Begitu loh. Siap. Kenapa hari ini kami tidak takut? Karena banyak sejarah seperti itu. Ada juga yang bertanya, kenapa Abah memilih Airin? Bukankah di dalam Al-Quran Ar-Rijalul Qawwamuna 'ala Nisa? Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin daripada kaum perempuan. Abah sampaikan terhadap mereka. Dulu ada seorang Malahayati. Dulu ada seorang Nyimas Gamparan di Banten. Dulu ada seorang Nyi Ratu Ageng Serang di Banten. Dulu pun ada R.A. Kartini, ada Dewi Sartika, ada Kalinyamat. Perempuan-perempuan hebat. Dan ada lagi yang lebih hebat sampai dibuang oleh Belanda. Cut Nyadin dari Aceh dibuang ke Belanda, dibuang ke Sumedang. Seperti itu. Jikalau hari ini ada Airin Rahmidiani di Banten, sejarah mengulang waktu Bang Sapro. Sejarah mengulang waktu. Karena dahulu pun ada perempuan-perempuan hebat. Lalu berdosakah kita di saat kita bangga terhadap seorang perempuan? Tidak, karena kita pun terlahir dari seorang ibu yang perempuan. Bisa kan? Kenapa kita tidak harus berbangga terhadap seorang perempuan di mana seluruh sanad hadis dari istri Rasulullah Aisyah Ridho. Coba. Seorang perempuan yang luar biasa. Ya kan? Jadi kepemimpinan dalam keagamaan dan kepemimpinan dalam bernegara itu berbeda, berbeda. Ini yang harus kita pisahkan terlebih dahulu. Kan begitu. Tadinya mau saya bertanya di soal itu, tapi sudah terjawab langsung. Nah ini pertanyaan paling pamungkasnya nih Pak. Kita 4 Oktober Banten akan ulang tahun ke-24. 24 tahun Provinsi Banten berdiri sejak 4 Oktober tahun 2000. Lalu apa PR buat Gubernur Banten yang baru, Pak? Abah berikan dulu kado terindahnya dong. Kado terindah untuk Banten di ulang tahun yang sekarang, terlahirnya sebuah pemimpin yang bernama Airin Rahmidiani. Kita akan jadikan pemimpin Banten, Gubernur Banten periode 2024-2029. Itu kado terindah untuk Provinsi Banten. Garis bawahi dulu. Iya. Si optimis itu apa ya? Ya harus dong. Harus dong. Kado yang utamanya lagi bagi Banten, mari kita bersama-sama Banten menjadi percontohan demokrasi yang sehat. Demokrasi yang terbebas dari intimidasi, demokrasi yang terbebas dari apapun itu hal-hal yang tidak benar. Kita berikan terhadap Indonesia bahwa salah satu percontohan demokrasi yang baik itu adalah Provinsi Banten. Ada di Tanah Jawara. Ada di Tanah Jawara. Luar biasa. Keren banget nih Pak. Kalau durasinya masih ada kita pengen bincang lagi Pak. Tapi nanti kita akan undang lagi Pak. Siap Bang Sapro. Di edisi HUT Banten ke-24. Tapi ini keren tadi Pak. Saripati Intisarinya udah kita tangkap. Sobat Bagus di rumah juga mudah-mudahan bisa dapat pencerahan. Prinsipnya tidak hanya calon pemimpinnya yang sidik amanah tabligh Patona. Kita juga harapkan para tim suksesnya juga begitu. Harus begitu. Harus amanah, dapat dipercaya. Jangan main kayu. Jangan black campaign. Betul. Mari yang sehat-sehat. Mari yang sehat-sehat karena demokrasi yang sehat mencerminkan
akal SD manusianya juga pada sehat. Dan itu hanya lahir kalau pemimpinnya juga amanah dan dipilih oleh rakyat. Betul. Kita akan undang lagi para tokoh yang menginspirasi di Provinsi Banten. Hatur nuhun Abah sudah Sama-sama, mampir. Bang Sapro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.